Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi, edisi hari ini, Senin 29 April 2024. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Dinengratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita menundukkan diri dalam kebesaran rahmat-Nya. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam sorga yang penuh kemuliaan, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menjagai kami dalam kerapuhan kami di sepanjang malam ketika kami terlelap tidur. Kami berterima kasih pula atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami hendak menjalani hari ini erat melekat bersama Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan kami akan firman Allah pada saat ini. Biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk memahami kehendak-Mu ya Allah, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujudkan kehendak-Mu itu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah bukan kelaliman tetapi keadilan, bukan keonaran tetapi kebenaran. Dari sebuah tanaman, kita bisa mengambil buahnya untuk dinikmati. Setiap kita tentu menyukai buah yang segar dan manis. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 8 jelas berkata bahwa hidup kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Namun ada satu pelajaran penting yang Tuhan gambarkan dari kehidupan bangsa Israel tentang buah dari kehidupan mereka. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan memberi peringatan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Di situ digambarkan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur dan umatnya sebagai pohon-pohon anggur. Perumpamaan tentang kebun anggur ini untuk pertama kalinya digunakan dalam Perjanjian Lama dan dalam rangka menggambarkan perasaan Allah ketika ia melihat tingkah laku bangsa pilihannya. Kebun anggur itu telah Allah rawat sedemikian rupa, mulai dari mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Namun sungguh sayang, pada akhirnya yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ironis, karena sebagaimana Tuhan menanti keadilan, namun hanya ada kelaliman. Ia menanti kebenaran, tetapi yang terjadi hanya ada keonaran. Hal ini tentu begitu mengecewakan hati Tuhan, sehingga ia memberitahu penghukuman yang akan dilakukannya terhadap bangsa Israel itu, yang akhirnya membuat mereka dibawa ke pembuangan. Sahabat Petra yang terkasih, firman ini membawa kita pada berbagai penghayatan akan kebenaran yang penting. Pertama, kita disadarkan bahwa kehidupan ini seharusnya menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan. Buah kebenaranlah yang Tuhan nantikan dari kita. Maka, mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita menghasilkan buah yang asam. Mungkin hidup kita terlihat berbuah dengan kita melayani, banyak memberi, dan berbagai aktivitas rohani lainnya. Namun bisa jadi kita lalai memperhatikan keadaan hati kita, di mana di dalamnya mungkin masih ada iri hati, kekecewaan, kemarahan, dan berbagai sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran. Semua ini tentu akan mempengaruhi rasa dari buah kehidupan kita. Pada akhirnya, orang lain justru mengecap buah asam dari hidup kita. Mari periksa diri kita. Sudahkah ada keselarasan antara hati, pikiran, dengan perbuatan kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan jangan sampai pada akhirnya hanya berbuah asam dan tidak berbuah yang manis. Sahabat Petra yang terkasih, penghayatan kebenaran yang kedua adalah bahwa kita manusia ini rawan sekali berubah setia kepada Allah seiring dengan perubahan keadaan kehidupan kita.
Kebanyakan manusia tentu ingin hidup berkecukupan. Bahkan tidak sedikit pula yang mengejar kelimpahan. Pada intinya, hampir setiap insan menginginkan kenyamanan dalam hidupnya. Hal ini memang bukanlah perkara yang salah. Namun, ada aspek yang begitu penting untuk kita sadari secara serius. Kelimpahan memang dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman. Namun, seperti halnya kehidupan bangsa Israel yang telah begitu dirawat Tuhan dengan luar biasa, namun kemudian mereka justru mengkhianati kebaikan Tuhan itu, menyadarkan kepada kita bahwa kelimpahan juga dapat berubah menjadi celah kelaliman yang menggiring manusia untuk mengkhianati kebaikan Tuhan. Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, kelimpahan dapat menjadi celah di mana seorang umat Tuhan merasa tidak perlu lagi untuk mengingat, mendekat, ataupun mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Sahabat Petra yang terkasih, penghayatan kebenaran dari bacaan Alkitab kita hari ini yang ketiga adalah bahwa ketika Allah memberikan penghukuman, itu bukan karena Ia benci, melainkan karena Ia berharap agar Israel dan juga setiap umatnya dapat berubah dan bertobat kepada Allah. Hal ini menyadarkan kita semua bahwa kasih Allah tidak sekalipun dapat dibatalkan oleh pelanggaran kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menutup diri untuk menerima penyesalan dalam kejujuran dari setiap umatnya yang ingin memperbaiki diri. Maka dari itu, siapapun di antara kita yang merasa seolah sedang mengalami penghukuman dari Allah, entah itu berupa krisis dalam pekerjaan, kesehatan, dan berbagai kesulitan hidup lainnya, jangan kemudian kita lekas kecewa, patah hati dengan Allah, dan kehilangan pengharapan. Percayalah, hukuman Allah tidak pernah untuk membinasakan kita. Justru itu semua adalah bentuk perhatian dan peringatan dari Allah agar kita tidak jatuh pada sesuatu yang lebih membinasakan lagi. Sahabat Petra yang terkasih, mari, kini saatnya bagi kita untuk mengenang, mengingat-ingat kembali setiap kebaikan Allah yang telah Ia hadirkan dalam hidup kita. Biarlah dengan kita terus mengingat kebaikannya, itu menjadi semangat bagi kita untuk menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah kehidupan yang dirasakan sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita mengenang kebaikan Allah terus-menerus siang malam dalam kehidupan kita, kiranya itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak mudah berubah setia kepada Allah. Juga dengan kita terus mengenang kebaikan Allah, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak mudah patah arang, kita kemudian gampang kecewa kepada Allah saat dimana kehidupan kita mungkin hari-hari ini terasa begitu sulit. Percayalah bahwa Dia tidak akan pernah menghukum kita karena benci kepada kita. Kasih-Nya jauh lebih besar, melampaui segala pelanggaran kita. Kasih-Nya selalu ada untuk memulihkan kita. Kasih-Nya selalu ada untuk
menolong kita menata diri menjadi pribadi yang lebih baik. Maka mari dengan penuh rasa syukur kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang memberi peneguhan sekaligus penghiburan bagi kami semuanya. Kini didiklah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk membentuk ketaatan di dalam komitmen dan kerelaan untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Di tengah kondisi hidup kami yang seperti apapun, entah sedih, entah senang, entah kami sedang bergumul hebat dalam hidup ini, entah kami merasakan segala sesuatunya berjalan lancar dan baik-baik saja. Mampukanlah kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Mampukanlah kami untuk tetap memiliki kerinduan untuk menghasilkan buah anggur kehidupan yang manis. Kini Tuhan, bimbinglah kami juga agar kami selalu menjaga hati dan pikiran kami dari kecenderungan untuk berpaling dari-Mu. Ketika kami diberkati dengan kelimpahan dan kenikmatan, ajarlah kami untuk tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa segala yang kami miliki sejatinya adalah anugerah dari-Mu. Menyadari bahwa tak peduli seberapapun melimpahnya keadaan hidup kami saat ini, kami tetaplah makhluk rapuh yang senantiasa memerlukan Tuhan, yang sama sekali tak layak untuk meninggikan diri dan congkak. Demikian pula ketika saat ini kami Engkau beri peringatan atau bahkan penghukuman. Hiburkanlah dan kuatkanlah hati kami Tuhan, agar kami tidak menjadi kecewa terhadap Engkau. Tapi kami mau menjalani proses ini dengan penuh keikhlasan, hingga akhirnya Engkau bentuk kami menjadi pribadi yang lebih indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Senin 29 April 2024. Kiranya permenungan sejenak kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan hati kita. Materi renungan diolah dari renungan harian berbahasa Jawa, Sabto Winedar, karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.